Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Nah, di sini kami ingin menjelaskan sedikit materi mengenai sewa guna usaha atau yang sering disebut leasing, yang dimana materi tersebut mempunyai 5 poin penting. Nah, poin pertama akan dijelaskan oleh Laode Amdan, poin kedua akan dijelaskan oleh Asma Takiyah, poin ketiga akan dijelaskan oleh Surya Akidah, poin keempat akan dijelaskan oleh Iin Sukmawati, dan poin kelima akan dijelaskan oleh Yosepina Tomasine. Mungkin untuk mempersingkat durasi waktu videonya, kita langsung saja masuk ke poin pertama. Pengertian perusahaan leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang, modal yang penggunaan diserahkan kepada perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, pengertian sewa guna usaha adalah perjanjian antara lessor perusahaan leasing dengan les nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessor dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finansial, lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud dengan financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhirnya masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya, jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Pada poin 2, kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing. Dalam kegiatan leasing sendiri ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada pihak leaser. Leaser adalah perusahaan yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang-barang modal yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada leasee. Leasee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser, di mana leasee ini bisa kita sebut sebagai nasabah dari leaser. Kemudian yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leasee dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pihak asuransi. Pihak ini merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara leaser dan leasee. Dalam hal ini, leasee akan dikenakan biaya asuransi.
Dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar yang telah ada di dalam perjanjian terhadap barang yang telah dileasingkan. Jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua, captive lease. Produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko. Yang ketiga, lease broken. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Jadi dalam hal ini lease broken hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lease. Secara umum, jenis leasing dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut, yaitu 1. Capital lease, 2. Operating lease, 3. Sales-type lease, 4. Leverage lease, 5. Cross-border lease. Sementara itu, 1. Capital lease adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yaitu dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Kedua, operating lease, yaitu satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, sales-type lease, atau lease penjualan lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Yang keempat, leverage lease, merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga, yang artinya pihak lessor tidak akan membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Dan yang kelima, cross-border lease, yaitu jenis perusahaan yang dikerjakan antara negara, artinya pihak lessor dan lease tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang berbeda. Baik, materi terakhir yaitu mekanisme dan teknik pembayaran leasing. Yang pertama, ada mekanisme leasing. Mekanisme leasing sendiri terbagi menjadi 9 bagian penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama ada leasing. Leasing menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang disewakan. Yang kedua, leasing melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau komitmen letter kepada leasing yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi leasing, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi leasing, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran, angsuran sewa, dan sebagainya. Yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada leasing sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh leasing sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termaksud faktur dan bukti-bukti kepemilikan barangnya. Yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Dan yang terakhir, pembayaran sewa atau leasing payment secara berkala oleh leasing kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Yang kedua, teknik pembayaran. Nah, teknik pembayaran sendiri
dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu finance lease dan operating lease. Yang pertama, finance lease. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna. Pada praktiknya, teknik transaksi ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk transaksi, yaitu antara lain yang pertama ada direct finance lease. Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lease dan langsung disewa guna usahakan kepada lease. Yang kedua, sell and lease back. Pihak lease menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Yang ketiga, leverage lease. Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lease dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Yang keempat ada syndicated lease. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Yang kelima, vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Nah, yang terakhir operating lease. Dalam teknik operasi leasing, pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewa guna usahakan kepada lease. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh lease ini tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa-sewa guna usaha yang lain. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.